Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah Dia. Agungkanlah Dia di hari yang berkah ini. Besarkanlah namanya, pujilah Allah atas hidayahnya, dan syukurilah Allah atas pertolongannya dalam menjalankan ketaatan. Sesungguhnya hari ini adalah hari yang agung. Allah menjadikannya sebagai penutup bulan ketaatan dan awal kegembiraan bagi kaum mukminin. Ketahuilah bahwa barang siapa yang melakukan amal soleh, ia akan mendapatkannya, dan barang siapa yang berjihad melawan, mengendalikan hawa nafsunya, ia akan menguasainya, dan barang siapa yang mencari ketakwaan dengan sebaik-baiknya, ia akan meraihnya. Allah Ta'ala berfirman, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannata yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan tersebut. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, kita telah menunaikan kewajiban, telah berpuasa sebulan penuh, dan kini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Id, mengagungkan Allah atas hidayahnya. Semoga Allah membahagiakan hari-hari kita, memberkahi hari raya kita, dan menerima amal ibadah kita semua. Kabar gembira bagi kita berupa kemenangan yang besar dan pahala yang melimpah. Rabb kita Allah Azza wa Jalla maha baik lagi maha pemurah, tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaim farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun bi liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama adalah ketika dia berbuka pada hari fitrinya, dan kegembiraan yang kedua adalah kegembiraan saat bertemu Tuhannya. Maka bergembiralah di hari raya kita ini. Masukkanlah rasa bahagia ke tengah-tengah keluarga kita dan saudara-saudara kita. Jamaah salat Idul Fitri rahimahullah. Sesungguhnya setiap umat memiliki hari raya yang selaras dengan agama mereka. Namun bagi kita, hari raya kita tetap berkilau dengan cahaya keimanan, akidah yang lurus, keindahan akhlak, serta kemuliaan dalam kebersamaan. Hari raya kita tetap istimewa dengan karakteristiknya sendiri dan unggul dengan keistimewaannya. Sesungguhnya hari raya kita ibadullah adalah Idul Fitri, hari raya kegembiraan dan sukacita. Hari raya kita ibadullah adalah hari raya keimanan dan ketauhidan, hari raya takbir, tahlil, serta hari raya untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam hari raya ini disyariatkan bagi kita untuk menunjukkan syiar-syiar yang agung dan mulia. Di antaranya kita berkumpul untuk melaksanakan sholat, mendengarkan khutbah, saling bertemu dalam hati yang bersih,
rasa cinta dan persaudaraan, serta menjalin silaturahmi dan saling berkunjung. Demikian pula makna-makna besar dan tujuan mulia yang lainnya yang disyariatkan bagi kita di dalam hari raya ini yang penuh berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terdapat pepatah Arab yang mengatakan, kathratul masas tumitul ihsas. Terlalu sering berinteraksi akan menghilangkan kepekaan rasa. Ketika kita sudah sering bersinggungan dengan suatu hal, maka sensitivitas atau kepekaan kita itu akan berkurang. Maka mari kita renungkan pemandangan yang biasa kita lihat namun mengandung pelajaran hikmah yang mendalam, yaitu pemandangan ketika meluruskan barisan saf salat, seperti yang kita lakukan tadi sebelum salat Id. Hal sederhana ini sebenarnya adalah latihan kedisiplinan, keteraturan, kerendahan hati, dan kesetaraan. Yang menakjubkan adalah kecepatan keteraturannya. Dalam hitungan detik, keadaan berubah menjadi sangat teratur dan rapi tanpa perlu banyak arahan ataupun pengawasan berulang. Ini adalah bukti kuat bahwa umat Islam, baik individu ataupun kelompok, mampu memperbaiki keadaan dan disiplin dalam waktu yang singkat untuk mencapai kondisi terbaiknya. Mungkin ada yang bertanya, apa rahasia perubahan yang cepat dan luar biasa ini ketika merapikan shaf? Maka kita tidak melihatnya dalam aspek keadaan kehidupan kita yang lainnya. Maka kuncinya adalah al-mubadarah, yaitu adalah bersegera, berinisiatif. Nah, inisiatif. Ketika sholat akan dimulai, ketika sholat fardu akan dimulai, setiap individu memulai dari dirinya sendiri. Ia melakukan apa yang menjadi kewajibannya tanpa menunggu orang lain. Hasilnya adalah perubahan positif yang instan dan disiplin total di seluruh barisan, walaupun jumlahnya jutaan seperti yang berada di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Maka setiap muslim memulai dari dirinya sendiri, segera melakukan hal yang benar karena itu memang benar, melakukan kewajiban karena itu memang wajib, tanpa melihat apakah orang lain melakukannya atau tidak. Maka hal itu akan segera menjadi sebab perbaikan masyarakat dan keteraturan urusan umat. Maka dibayangkan jika setiap makmum bermalas-malasan atau menunda ketika berdiri untuk sholat, menunggu orang lain, niscaya waktu ini akan habis tanpa barisan yang teratur. Karena itu, ma'asyiral muslimin, kita harus mengambil pelajaran dari tata cara kita meluruskan sholat untuk dijadikan sebuah manhaj atau metode tetap dalam setiap upaya perbaikan diri kita atau perubahan yang kita inginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita renungkan ayat Quran yang mulia berikut. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu, karena orang-orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat hidayah. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan, memberitahukan kembali kepada kita apa yang telah kita kerjakan. Pada ayat yang mulia ini, ayat ini mengajarkan agar seorang muslim untuk introspeksi diri terlebih dahulu, lalu berinisiatif menjalankan kewajibannya tanpa menyalahkan orang lain sebagai alasan untuk tidak berbuat baik. Dan inilah makna dari firman Allah Ta'ala, wala taziru waziratu wizra ukhra. Setiap manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada orang lain yang akan memikul dosa itu untuknya. Dan bahkan ayat ini di dalam Al-Quran itu sampai diulang sebanyak 5 kali. Jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, pada zaman ini kita melihat majelis-majelis atau apa yang ditulis di media sosial, terdapat kontradiksi yang nyata antara ucapan dan perbuatan. Ada orang yang sangat mahir mengeluh tentang buruknya keadaan, pakar dalam mendiagnosis kesalahan orang lain, vokal menuntut perubahan dan perbaikan. Namun yang jadi masalahnya adalah ia sendiri lupa dalam memperbaiki dirinya sendiri dan tidak ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman,
Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Di dalam hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yunsiru ahadukumul qadhata fi aini akhihi wa yansal jiz'a fi ainihi." Seseorang di antara kalian bisa dengan jelas melihat kotoran mata saudaranya, kotoran yang kecil. Namun ia lupa pohon besar yang ada di matanya sendiri, kotoran yang ada di matanya sendiri. Maka seorang yang beruntung ialah ia yang selalu mengetahui aib-aib serta kesalahannya sendiri, sehingga dengan itu ia akan bebas dari merasa sombong dan akan senantiasa memperbaiki kesalahan tersebut dengan melakukan amal soleh. Sebaliknya, orang yang sangat rugi dan berada di tepi jurang kebinasaan adalah mereka yang tak pernah memiliki aib dan kesalahan, namun pandai mengoreksi aib orang lain, karena ia akan selalu melihat dirinya sempurna, sedangkan kesalahan hanya ada pada orang selainnya. Jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, Al-Quranul Karim telah mengajarkan kita untuk senantiasa memulai dari diri kita sendiri. Allah Ta'ala berfirman, "Awalamma asabatkum musibatun qad asabatum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah, yaitu adalah ceritanya di sini ketika kekalahan pada perang Uhud. Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Lalu kalian bertanya, dari mana datangnya musibah ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Qalu ya Rasulullah, "Kaifa ta'muru man adraka minna dzalik?" Tu'addunal haqq. Qala tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya sepeninggalku kalian akan melihat sikap mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh para penguasa, dan banyak hal yang pasti mengingkarinya dan menolaknya." Maka para sahabat bertanya, "Apa yang akan kau perintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita menemukan hal tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tunaikan hak mereka dengan baik dan mohonlah hak kalian kepada Allah Ta'ala." Maka di sini kita renungkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tunaikanlah kewajiban-kewajiban yang ada di pundak kita sebagaimana mestinya, dan jangan jadikan rusaknya keadaan sebagai alasan untuk melalaikannya. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tas'alunallaha alladzi lakum." Dan mintalah kepada Allah hak yang menjadi milik kalian. Maknanya di sini adalah jika kita sudah melaksanakan apa yang diwajibkan atas diri kita, maka setelah itu kita meminta, berdoa kepada Allah, maka sangat besar kemungkinan doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, jalan yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagaimana mestinya terlebih dahulu. Hal ini bukan karena kita lantas meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta usaha memperbaiki menasihati orang lain. Akan tetapi, mari kita mulai terlebih dahulu dengan memperbaiki kekurangan yang ada di diri kita, serta menunaikan hal-hal yang memang menjadi kewajiban kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun." Mengapa kamu menyuruh orang lain untuk mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu, kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab, tidakkah kamu mengerti? Dan di antara hikmah Allah yang sangat dalam adalah Allah menjadikan setiap manusia bertanggung jawab untuk mengubah apa yang ada pada dirinya sendiri. Apa yang tidak ia lakukan sendiri, maka tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain untuknya. Kita renungkan firman Allah Ta'ala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.
Maka langkah pertama menuju perubahan adalah mengubah keyakinan kita, mengubah pola pikir kita. Kita harus meyakini dengan pasti bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita kemampuan yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk mewujudkan perubahan yang diharapkan. Dahulu pada zaman Nabi SAW terdapat seorang pria yang dia makan di samping Nabi dengan menggunakan tangan kirinya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Kul biyaminik," makanlah dengan tangan kananmu. Maka pria tersebut mengatakan, "La astati," saya tidak bisa, padahal pria itu bisa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lastata'at ma mana'ahu illa al-kibr." Qala fama rafa'aha ila fihi. Engkau tidak akan mampu, sesungguhnya tidak ada yang menghalanginya makan dengan tangan kanan kecuali karena kesombongan. Maka orang ini setelah didoakan oleh Rasulullah agar tidak mampu tangan kanannya untuk makan, maka tidak mampu mengangkat tangan kanannya, dan dia selalu menggunakan tangan kirinya. Kemudian langkah berikutnya yang penting adalah dalam merubah diri kita sendiri adalah mengambil inisiatif atau mubadarah dan bersegera. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Ta'ala berfirman, "Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an, wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalah." Barang siapa yang mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Dan barang siapa yang mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Dan barang siapa yang mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Maka kita perhatikan di hadis ini, ma'asyiral muslimin, bahwa hambalah yang harus memulai terlebih dahulu. Kita sebagai hamba harus memulai terlebih dahulu. Kemudian barulah datang taufik, petunjuk dan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan kesimpulannya, jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, bahwa firman Allah Ta'ala, "Alaikum anfusakum," peliharalah dirimu, jagalah dirimu sendiri, merupakan sebuah kaidah proses perbaikan serta perubahan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, "Ya Uqbah bin Amir, sil man qata'ak, wa a'ti man haramak, wa'fu man zalamak." Wahai Uqbah bin Amir, sambunglah tali silaturahmi dengan orang yang memutusmu. Berilah orang yang tidak memberimu, dan maafkanlah orang yang menzolimimu. Alaikum anfusakum, peliharalah, jagalah dirimu sendiri. Maknanya adalah hendaknya engkau menjadi orang yang proaktif, yang selalu mengambil inisiatif dalam kebaikan dan petunjuk, serta menjadi terdepan dalam kebajikan dan ketakwaan. Kita renungkan firman Allah Ta'ala, "Was-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im." Dan orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang didekatkan kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Alaikum anfusakum, peliharalah, jagalah dirimu sendiri. Hendaklah kita memiliki cita-cita yang tinggi dan kemuliaan jiwa. Setiap jiwa itu pasti memiliki ambisi. Maka barang siapa yang mencintai kehormatan, ia akan mendakinya. Dan barang siapa yang lebih memilih kehinaan serta hawa nafsu, maka ia akan jatuh terperosok ke dalamnya. Barang siapa yang memiliki jiwa yang penuh semangat, pantang menyerah, jiwa itu akan menerbangkannya menuju kemuliaan. Jika keistimewaan itu memiliki tingkatan-tingkatan, maka jangan kita puas dengan suatu kedudukan, padahal kita bisa meraih yang lebih baik darinya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuh." Dan hambaku, Allah berfirman, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Maka kerahkanlah usaha kita, berprasangkalah baik kepada Allah Ta'ala, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kita merasa lemah atau berputus asa. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin,
Ar-Rahmanir Rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fattaqullaha ya ibadallah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin wa kunu min alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Teruntuk wahai saudari-saudari muslimah rahimakunallah, bertakwalah kepada Allah dan gantungkanlah hatimu hanya kepadanya semata. Perkuatlah kepercayaan dan keyakinan kepadanya, serta perbaguslah rasa tawakal dan sandaranmu kepadanya. Sebab tidaklah hati seseorang bergantung kepada Allah Ta'ala, melainkan ia akan teguh memegang agamanya, menjaga perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, serta bersabar atas segala ujian di jalannya. Dan tidaklah hati seorang wanita bergantung kepada Allah Ta'ala, melainkan akan semakin kuat rasa malunya, terjaga kehormatannya, sempurna hijabnya, tertutup seluruh perhiasannya, serta menjauhi perilaku-perilaku maksiat seperti memamerkan aurat dan bercampur baur. Meskipun ia disakiti atau diolok-olok karena hal tersebut, sesungguhnya ketergantungan hatinya kepada Allah Ta'ala akan mendorongnya untuk berkorban di jalannya dan tetap teguh istiqomah di atas apa yang diridhoinya. Dan ketahuilah wahai saudari-saudari muslimah, bahwa wanita muslimah yang berpegang teguh pada agamanya, rasa malunya dan hijabnya, sesungguhnya ia hari ini sedang berdiri di sebuah benteng pertahanan Islam yang amat agung. Maka janganlah sampai benteng Islam ini diserak atau dirusak diakibatkan kelalaianmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa Idul Fitri ini bukan sekedar hanya pakaian yang baru, tetapi Idul Fitri, hari raya ini adalah bagi yang mereka ketaatannya bertambah. Maka yang pertama adalah tetaplah beristiqomah. Rabb Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Rabb Tuhan di seluruh bulan-bulan lainnya. Jangan biarkan amal-amalan solih kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, dari puasa, salat malam, zikir, membaca Al-Quran, terputus hanya karena Ramadan ini telah berlalu. Kemudian kedua, perbaikilah hubungan antara manusia. Idul Fitri adalah momen terbaik untuk membuang rasa benci, hasad, dendam. Hubungilah mereka yang memutuskan silaturahmi kepada kita, maafkanlah mereka yang telah menzalimi kita. Dan terkhusus untuk kaum wanita muslimah, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga kehormatan kalian, karena kalian adalah pendidik madrasatul ula, sekolah pertama bagi anak-anak kaum muslimin. Tanamkanlah di hati-hati anak-anak kita rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kehormatan umat ini. Jamaah salat Idul Fitri yang saya muliakan, sebentar lagi kita akan kembali ke rumah masing-masing biidznillah. Maka kembalilah dengan hati yang jernih dan jiwa yang baik. Sambunglah silaturahmi dengan orang yang memutus kita. Berilah orang yang tidak memberi kita, dan berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Karena Idul Fitri, semoga kita dipertemukan di tahun-tahun berikutnya, adalah kesempatan agung untuk saling memaafkan, membersihkan diri, serta membangun keharmonisan dan persaudaraan. Maka hendaklah kita mengingat sebuah syair Arab atau semboyan pada hari yang agung ini. Minal anata sofina wa nansa ma jara minna fala kana wala sara wala qultum wala kulna faqad qila lana ankum kama qila lakum anna nusamihukum minal a'maqi wa antum fasfahu anna wa hayya ikhwati hayya linarji'a mithla ma kunna. Mulai saat ini kita saling memurnikan hati dan kita lupakan apa yang telah terjadi di antara kita. Anggaplah tak pernah ada dan tak pernah terjadi. Tak perlu ada lagi katamu atau kataku. Sungguh
telah sampai desas-desus kepada kami tentang keburukan kalian, sebagaimana telah sampai pula kepada kalian tentang keburukan kami. Kami memaafkan kalian dari lubuk hati yang paling dalam, maka hendaklah kalian pun berlapang dada memaafkan kami. Marilah wahai saudaraku, marilah kita melangkah agar kita kembali rukun seperti sedia kala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal haram wa 'adzabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Kullu amin wa antum bi khairin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.